di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Revolusi industri menandai titik balik dalam sejarah organisasi, mengubah cara kita bekerja dan hidup. Dari era pabrik hingga kemunculan teori manajemen klasik, organisasi modern mulai berkembang dan menjadi fondasi kehidupan sehari-hari. Berikut adalah poin-poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama, peran organisasi modern. Organisasi modern mulai berkembang setelah revolusi industri. Organisasi kini penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama di negara maju. Yang kedua, dampak revolusi industri. Revolusi industri mengubah pandangan terhadap perubahan. Pengusaha melihat perubahan sebagai alat untuk meraih kekayaan dan kekuasaan. Yang ketiga, industrialisasi dan sistem pabrik. Industrialisasi beralih dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar uang, dan sistem pabrik menjadi dasar organisasi modern. Yang keempat, teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik dikembangkan oleh Taylor, Fayol, dan Weber. Pendekatan ini menawarkan manajemen yang sistematis dan ilmiah. Dan yang terakhir, keterbatasan teori klasik. Teori klasik sering tidak akurat dalam memahami motivasi manusia. Hal ini bisa mengakibatkan keterasingan pekerja dan pembatasan kebebasan manajerial. Baik, sebab yang pertama ialah prasejarah organisasi modern. Perubahan dalam kehidupan organisasi yang disebabkan oleh revolusi industri merupakan topik yang penting untuk dipahami. Sejak dimulainya revolusi industri yang telah mengubah fokus organisasi dari stabilitas ke arah perubahan, dalam 70 tahun terakhir, perubahan organisasi itu telah menjadi topik utama dalam studi akademis, terutama sejak tahun 1980-an ketika isu ini sedang menjadi perhatian besar dalam program manajemen dan bisnis. Secara historis, pemimpin organisasi lebih menyukai stabilitas dan tradisi dibandingkan suatu perubahan. Dalam berbagai budaya seperti Tiongkok kuno, Mesir, Yunani, dan Roma, pemimpin menciptakan struktur sosial yang stabil dan birokratis untuk mempertahankan status quo. Dalam konteks agama Kristen, hukum ilahi dan manusia juga berfungsi untuk menjaga stabilitas, dengan penguasa sipil dianggap sebagai pertunjukan oleh Tuhan. Serikat pekerja, meskipun menentang dominasi gereja dan negara, mereka justru cenderung lebih memilih stabilitas untuk mempertahankan kontrol atas kerajinan mereka. Inovasi dianggap sebagai ancaman yang dapat melemahkan posisi mereka. Meskipun perubahan tetap terjadi, stabilitas tetap menjadi norma yang lebih disukai oleh para pemimpin seperti paus gereja, raja, maupun ketua serikat. Secara keseluruhan, meskipun perubahan organisasi ini telah ada sejak lama, preferensi terhadap stabilitas menunjukkan bahwa perubahan seringkali dianggap sebagai norma, tetapi lebih sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh pemimpin organisasi. Bangkitnya perdagangan dan lahirnya pabrik. Revolusi industri yang dimulai pada abad ke-18 menandai peralihan besar dari ekonomi berbasis pertanian menuju industri. Didorong oleh semangat kapitalisme dan inovasi teknologi, perubahan ini memicu pergeseran sosial dan ekonomi yang signifikan. Munculnya sistem pabrik melahirkan kelas pengusaha baru yang mengejar keuntungan maksimal. Sementara pekerja menghadapi tantangan adaptasi terhadap lingkungan kerja baru dan keras. Awalnya, produksi tekstil menjadi titik fokus revolusi ini. Sistem pouring out yang melibatkan pekerja rumahan terbukti tidak efisien dalam memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Para pengusaha kemudian beralih ke sistem pabrik untuk mendapatkan kontrol yang lebih besar atas proses produksi dan memaksimalkan keuntungan. Meskipun pertumbuhan pabrik berlangsung lambat pada awalnya, namun sistem ini secara bertahap menjadi dominan. Perubahan ini membawa konsekuensi yang luas. Di satu sisi, revolusi industri mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan standar hidup secara keseluruhan. Di sisi lain, ia juga menciptakan kesenjangan sosial yang signifikan antara pemilik modal dan pekerja. Kondisi kerja di pabrik seringkali buruk dengan jam kerja yang panjang dan upah yang rendah. Konflik antara buruh dan pengusaha menjadi hal umum yang terjadi. Intinya, revolusi industri adalah titik balik dalam sejarah manusia. Ia mengubah cara kita memproduksi barang, cara kita bekerja, dan cara kita hidup. Dampaknya masih terasa hingga saat ini dan membentuk dunia modern yang kita kenal. Oke
Oke, selanjutnya di sini ada hubungan antara pengusaha dan pekerja di Inggris. Pengusaha di Inggris mendasarkan sikap mereka terhadap pekerja pada dua proporsi dasar. Yang pertama, buruh tidak akan dapat diandalkan malas dan hanya akan bekerja bila dikontrol dengan ketat dan diawasi secara ketat. Selanjutnya, yang kedua, biaya usaha utama yang dapat dikendalikan adalah tenaga kerja. Oleh karena itu, kunci untuk meningkatkan keuntungan adalah dengan menjadikan lebih murah dan atau meningkatkan produktivitasnya dengan membuat karyawan bekerja lebih keras atau lebih lama dengan uang yang sama atau lebih sedikit. Selanjutnya, di sini ada respon pekerja. Para pekerja menunjukkan ketidaksukaan yang kuat terhadap sistem pabrik dan keengganan untuk menjadi bagian dari sistem tersebut. Sebagaimana dicatat oleh Pollack 1965, hal ini disebabkan oleh 3 alasan utama. Yang pertama, melibatkan perubahan besar-besaran pada budaya atau lingkungan serta menghancurkan komunitas-komunitas kecil yang memiliki ikatan erat dan di mana mereka tinggal di sana. Yang kedua, disiplin di pabrik sangat keras dan diadati, di mana laki-laki dan perempuan bahkan anak-anak kecil semuanya harus bekerja berjam-jam, seringkali 7 hari seminggu atau dalam kondisi yang memperhatikan. Yang ketiga, kurangnya bentuk organisasi alternatif untuk membangun kehidupan di pabrik, sehingga para majikan seringkali mencontohkan bentuk organisasi tersebut seperti rumah kerja atau penjara. Industrialisasi dan organisasi kerja, di mana industrialisasi dan organisasi kerja ini merupakan suatu sistem pengorganisasian dalam bidang kerja yang menjadi ciri kehidupan dalam sebuah industri di organisasi para pekerja. Nah, di dalam industrialisasi dan organisasi kerja ini memiliki beberapa sifat. Nah, antara sifatnya itu, yang pertama, seseorang pekerja yang terus-menerus melakukan satu tugas sederhana akan lebih cepat memperoleh ketangkasan yang lebih besar daripada pekerja yang melakukan berbagai tugas. Nah, yang kedua ini ada menghindari hilangnya waktu yang diperlukan oleh seseorang untuk berpindah dari satu tugas ke tugas yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu ada pemutusan perhatian pada satu tugas, khususnya mengarah pada penemuan mesin yang membantu produktivitas tenaga kerja dan memungkinkan satu orang untuk melakukan pekerjaan yang sebelumnya. Kemudian terdapat penyebaran internasional yang cukup langsung mengenai perubahan ini dari negara Inggris, di mana negara asal perekonomian seperti pekerja Inggris di sebagian besar Eropa memainkan peran penting dalam menyebarkan sistem kerja baru dan melatih pekerja lokal dalam adaptasi angkatan kerja dengan ritme kerja yang baru. Nah, dari ritme kerja ini, yang pertama ada pengusaha dan ahli teknisnya yang akan merancang mesin dan merencanakan bentuk organisasi kerja. Dan yang kedua ada insinyur dan manajer operasional yang akan bertanggung jawab melaksanakan rencana tersebut dan desain berdasarkan hanya sebagian pengetahuan tentang proses yang terlibat. Nah, dalam situasi ini memungkinkan para pekerja untuk melakukan sifat-sifat yang ada dalam pengorganisasian kerja tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang teori organisasi pendekatan klasik. Pada abad ke-19 banyak melihat kebutuhan yang jelas untuk menggantikan pendekatan aturan praktis dalam desain dan manajemen organisasi dengan pendekatan yang lebih konsisten dan mencakup seluruh organisasi yang efektif mengendalikan perilaku pekerja. Hal ini juga terjadi di Eropa. Meskipun Eropa sudah masuk pada awal industrial awal, negara ini tidak harus menghadapi peningkatan ukuran dan kompleksitas kehidupan bisnis, namun juga menghadapi persaingan yang besar dan tidak terduga. Di seluruh dunia, industri, kelola manajemen dan spesialisasi teknik membentuk masyarakat terpelajar itu sendiri untuk bertukar pendapat, menghasilkan pendapat-pendapat lain, serta mencari solusi ilmiah untuk menemukan solusi yang tepat. Lalu dari upaya ini muncul pendekatan klasik terhadap desain dan manajemen organisasi. Pendekatan ini sangat mengacu pada apa yang telah terjadi sebelumnya dan memanfaatkan ide-ide dengan pengalaman, pandangan, dan eksperimen kontemporer. Pendekatan ini mencerminkan zaman kemunculan menggambarkan organisasi sebagai mesin dan orang-orang di dalamnya. Hanyalah bagian yang merespons stimulus yang tepat dan tindakan didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah. Meski pendekatan ini berasal dari awal abad ke-20, pendekatan ini masih mempengaruhi praktik dan asumsi manajerial saat ini. Namun kredibilitas di kalangan akademis telah lama memudar.
Intinya, pendekatan klasik berupa mengukur perilaku pekerja melalui penghapusan kendali mereka atas proses kerja, peningkatan pembagian kerja, standarisasi kerja, pengawasan ketat, dan insentif finansial. Pendekatan klasik atau pendekatan ilmiah rasional dicirikan oleh 3 proposisi umum, yaitu organisasi adalah entitas yang rasional, di mana mereka adalah sekelompok individu yang mempunyai organisasi menjadi struktur yang sangat formal, terdiferensiasi, efisien, mengejar tujuan yang relatif spesifik. Yang kedua adalah desain organisasi adalah sebuah ilmu, di mana melalui pengalaman, pengamatan, dan eksperimen telah ditetapkan bahwa ada suatu bentuk organisasi universal terbaik untuk semua jenis pekerjaan dan organisasi yang membentuk perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan efisiensi organisasi. Yang ketiga adalah manusia adalah makhluk ekonomi, di mana orientasi instrumen ini berarti bahwa mereka akan berusaha mencapai imbalan maksimal atau kerja dan akan menggunakan daya tawar apapun yang dimungkinkan oleh keterampilan dan pengetahuan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yang berjudul Manajemen Ilmiah Frederick Taylor. Frederick Winslow Taylor 1856 sampai 1915, dia dijuluki sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Dia adalah merupakan seorang insinyur yang kemudian menjadi salah satu konsultan manajemen pertama. Ia dilahirkan dalam keluarga Quaker Puritan yang makmur di Germantown, Pennsylvania. Ia paling terkenal karena mengembangkan pendekatan untuk mengendalikan perilaku pekerja berdasarkan spesifikasi tugas yang rinci, motivasi keuangan, dan pengawasan ketat yang membatasi kemampuan mereka untuk menyimpang dari persyaratan manajerial. Taylor memasukkan 2 frasa terakhir dalam merangkum keyakinan dasar Taylor sendiri. Yang pertama adalah mungkin dan diinginkan untuk menetapkan melalui studi metodis dan penerapan prinsip-prinsip ilmiah. Satu-satunya cara terbaik dalam melaksanakan pekerjaan apapun. Yang kedua, manusia cenderung mencari imbalan maksimal atas upaya maksimal yang disebut Taylor sebagai tentara. Kemudian, Taylor memasukkan keyakinan tersebut ke dalam ajarannya tentang manajemen ilmiah yang terdiri dari 3 elemen inti. Yang pertama yaitu pengumpulan pengetahuan secara sistematis tentang proses kerja oleh para manajer. Yang kedua, penghapusan atau pengurangan kebijaksanaan dan kendali pekerja atas apa yang mereka lakukan. Yang ketiga, penetapan prosedur dan waktu standar untuk melaksanakan setiap pekerjaan. Taylor juga menyatakan bahwa dasar ilmiah dan penerapan metode yang setara berarti keduanya netral antara pekerja dan manajemen. Oleh karena itu, mereka melegitimasi tindakan manajerial untuk menganalisis dan mengubah metode kerja karena manajer hanya menerapkan ilmu pengetahuan untuk menentukan metode kerja terbaik. Frank Gilbert dan Lillian Gilbert merupakan pasangan suami istri yang menjadi pionir dalam studi gerak dan efisiensi kerja. Nah, teman-teman, di sini aku bakal jelasin terkait definisi studi kerja atau motion study. Jadi, motion study itu merupakan analisis sistematis yang mengkaji terhadap gerakan yang dilakukan oleh pekerja untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Tujuan dari motion study adalah untuk mengidentifikasi gerakan mana yang produktif dan mana yang tidak produktif, serta menghilangkan gerakan yang tidak perlu untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kelelahan. Penerapan studi gerak oleh Gilbert memiliki dampak besar dalam berbagai bidang, termasuk manufaktur, konstruksi, dan bahkan dalam tugas-tugas rumah tangga. Penerapan dari studi gerak dalam organisasi mencakup 3. Yang pertama, desain alat dan tempat kerja, di mana mereka mengembangkan alat dan tata letak tempat kerja yang dirancang untuk mengurangi gerakan yang tidak perlu, seperti meja kerja yang disesuaikan untuk memaksimalkan kenyamanan bagi para pekerja. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Melalui studi gerak, Gilbert juga berkontribusi pada pengembangan program pelatihan yang membantu pekerja mencapai efisiensi
efisiensi maksimum dalam tugas mereka. Dan yang ketiga, pengurangan waktu siklus. Dengan mengoptimalkan gerakan, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dapat dikurangi, yang berarti peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Henry Fayol, seorang berkebangsaan Prancis yang lahir di Istanbul, adalah seorang insinyur pertambangan yang kemudian menjadi direktur pelaksana sebuah perusahaan pertambangan besar. Dalam perannya ini, ia berhasil mengubah perusahaan yang bermasalah menjadi sukses. Fayol mempromosikan ide-ide manajemennya yang berfokus pada efisiensi organisasi secara keseluruhan daripada tugas-tugas individu dan mempengaruhi praktik manajemen di Prancis. Fayol juga menekankan pentingnya manajemen profesional dan prinsip-prinsip manajemen yang bersifat universal berlaku baik untuk bisnis maupun pemerintahan. Henry Fayol menetapkan 14 prinsip organisasi yang dianggap universal dan menekankan bahwa tanggung jawab utama manajemen adalah menerapkan prinsip-prinsip ini. Untuk mencapai hal tersebut, ia mengidentifikasi 5 tugas pokok manajemen. Yang pertama yaitu perkiraan dan perencanaan. Mengkaji masa depan, memutuskan tindakan yang diperlukan, dan mengembangkan rencana untuk mencapainya. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Menggabungkan sumber daya manusia dan material, serta membangun struktur untuk menjalankan aktivitas organisasi. Yang ketiga yaitu memerintah. Memastikan semua karyawan melakukan pekerjaan mereka dengan baik, sesuai dengan rencana organisasi. Yang keempat yaitu koordinasi. Memastikan bahwa semua aktivitas organisasi berjalan harmonis untuk mencapai tujuan. Yang kelima yaitu pengendalian. Menjamin bahwa semua tindakan dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan aturan dan perintah yang telah ditetapkan. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tentang Max Weber tentang birokrasi. Weber pada tahun 1864 dilahirkan dalam keluarga Prusia yang kaya dan meninggal pada tahun 1920. Setelah meninggal, sebagian besar karyanya tidak dipublikasikan dan juga makalahnya berada dalam keadaan kacau. Baru pada tahun 1930-an, karyanya mulai diorganisir dan diterbitkan. Dan baru pada tahun 1940-an, sebelum karyanya mengenai birokrasi diterbitkan dalam bahasa Inggris. Ada persamaan yang cukup besar antara karya Weber mengenai birokrasi dan karya Fayol mengenai prinsip-prinsip manajemen. Keduanya berkaitan dengan penataan organisasi secara keseluruhan dan prinsip-prinsip yang memandu manajer senior dalam tugas ini. Ada 3 jenis otoritas sah yang murni menurut Weber. Yang pertama yaitu rasional legal yang bersandar pada keyakinan pada legalitas, pola aturan normatif, dan hak mereka yang diangkat ke otoritas berdasarkan aturan tersebut untuk mengeluarkan perintah. Selanjutnya yaitu tradisional yang bertumpu pada keyakinan yang mapan akan kesucian tradisi yang sudah ada sejak dahulu kala dan legitimasi mereka yang menjalankan otoritas di bawah mereka. Yang ketiga yaitu karismatik yang bertumpu pada pengabdian pada kesucian, kepahlawanan, atau karakter teladan seseorang yang spesifik dan luar biasa dan pada pola yang ada. Selanjutnya yaitu 5 konsep yang menjadi dasar otoritas rasional hukum. Yang pertama yaitu bahwa dapat dibentuk suatu kitab hukum yang dapat menuntut ketaatan para anggota organisasi. Yang kedua, bahwa hukum adalah suatu sistem peraturan abstrak yang diterapkan dalam kasus-kasus tertentu dan bahwa administrasi memperhatikan kepentingan organisasi dalam batas hukum. Yang ketiga yaitu orang yang menjalankan otoritas juga menaati hukum impersonal ini. Yang keempat, hanya qua atau dalam kapasitas anggota itu taat hukum. Yang kelima, ketaatan disebabkan oleh orang yang memegang otoritas melainkan karena perintah yang bersifat impersonal yang telah memberi posisinya. Weber juga berpendapat bahwa dalam konteks struktur otoritas rasional legal yang berlaku di masyarakat barat pada awal abad ke-20, pendekatan birokrasi untuk mengendalikan perilaku manusia adalah yang paling tepat dan efisien karena merupakan alat yang ideal untuk pemerintah terpusat, di mana legitimasi penguasa ditopang oleh supremasi hukum. Berdasarkan pembahasan materi ini, dapat disimpulkan bahwa materi ini membahas perkembangan teori organisasi dan manajemen yang berfokus pada masa revolusi industri hingga awal abad 20. Revolusi industri membawa perubahan besar dalam cara organisasi dan manajemen.
terutama melalui munculnya sistem pabrik yang menciptakan konflik antara pemilik dan pekerja. Pendekatan klasik yang dikembangkan tokoh seperti Frederick Taylor, Henry Fayol, dan Max Weber menekankan pentingnya manajer dalam mengontrol dan merencanakan proses kerja, dengan teknologi menjadi alat utama untuk meningkatkan efisiensi organisasi. Namun, pendekatan ini seringkali mengesampingkan peran pekerja yang menghadapi kondisi kerja yang keras dan seringkali menolak inovasi teknologi. Konsep-konsep ini kemudian menyebar ke negara-negara lain seperti Amerika dan Jerman yang mengadaptasinya sesuai konteks lokal mereka. Meskipun pendekatan klasik memberikan kerangka kerja yang kuat, kritik muncul karena pandangan mereka terhadap manusia dan motivasi yang dianggap tidak akurat dan kontraproduktif, yang berpotensi meningkatkan pekerja, yang berpotensi mengasingkan pekerja dari organisasi mereka.